Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ainiyah NIM E 2019 3129. Saya dari Akuntansi Syariah 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan materi kebijakan moneter dalam ekonomi Islam untuk memenuhi tugas dari Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis LC MBI selaku pengampu dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu suatu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sampai saat ini masih terus berlangsung, yang mana harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali beberapa keliruan pandangan di seputar masalah uang. Jika dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lain dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah uang. Pertama, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tidak pada dirinya sendiri, sehingga nilainya tidak akan pernah stabil. Karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Kedua, uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Selanjutnya yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ekspansif ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan kontraktif ini adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter kuantitatif, adalah langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa penawaran uang perlu ditambah, langkah tersebut akan menurunkan suku bunga, dan penurunan ini selanjutnya akan mengalahkan perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi, pengeluaran masyarakat yaitu melebihi penawaran barang-barang yang tersedia dalam penawaran. Oleh sebab itu, maka pengeluaran agregat perlu dikurangi melalui pengeluaran dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Perubahan tersebut akan menimbulkan penurunan pengeluaran agregat sehingga terdapat keseimbangan di antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran masing-masing. Selanjutnya yaitu yang kedua, tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting
dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksananya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pandangan Islam terhadap uang. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbun harta, monopoli kekayaan. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Di samping itu, uang yang disimpan dan tidak dimanfaatkan di sektor produktif, maka jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat pada umat Islam. Oleh karena itu, uang harus berputar. Islam sangat menganjurkan bisnis atau perdagangan. Investasi di sektor real, uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam konvensional syariah. Ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar antara lain yaitu A. Operator pasar terbuka, open market operation. Adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Bank sentral dapat membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung kepada masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu perekonomian mengalami masalah resesi, penawaran uang perlu ditambah. Bank sentral menambah penawaran uang dengan melakukan pembelian surat-surat berharga. Penawaran uang akan bertambah karena apabila bank sentral melakukan pembayaran ke atas pembeliannya itu, maka cadangan yang ada pada bank perdagangan menjadi lebih besar. Dengan adanya kelebihan cadangan tersebut, maka dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Pinjaman ini akan diinvestasikan dan kegiatan ekonomi negara akan menjadi bertambah tinggi. Di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan harus dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangkan penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan penjualan itu, tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, dua keadaan haruslah wujud dalam perekonomian. Keadaan-keadaan tersebut adalah yang pertama yaitu bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Yang kedua yaitu dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu yang B, fasilitas diskonto. Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank umum yang menjamin ke bank sentral. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank.
Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabah-nasabahnya. Yang pertama adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dan yang kedua adalah dengan memberi pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam cadangannya, yaitu cadangannya adalah kurang dari cadangan minimum yang ditetapkan oleh peraturan. Selanjutnya yaitu C. Rasio cadangan wajib. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang D. Imbauan moral. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut. Selanjutnya yaitu adapun instrumen moneter syariah yaitu hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter, pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlyingnya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga atau bank rates, discount rates, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit seperti reservoir requirement, overall and selecting, credit scaling, moral suasion, and change in monetary base. Selanjutnya yaitu yang kelima, mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam antara lain yaitu yang pertama mazhab Iqtisaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Oleh karena itu, jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang. Selanjutnya yang kedua yaitu mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi lokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.